Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Perkenalkan, nama saya Ayu Gusen Nurnawati, NIM 2018-48150. Panggil aja Ayu. Saya dari Universitas Petimura Ambon, FK Prodi PGSD. Kali ini saya akan membahas video pembelajaran tematik kelas 4 SD semester 2, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran kedua. Kompetensi inti yang harus dicapai, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai, yang pertama pada muatan bahasa Indonesia 3.6, menggali isi amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kemudian pada muatan IPA 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Muatan SBDP 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 4.2, menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, siswa mampu mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, siswa mampu bernyanyi dengan tempo yang berbeda dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati sebuah puisi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Materi yang akan diajarkan, yang pertama, tinggi rendah nada, kedua, ciri-ciri puisi, ketiga, daur hidup kupu-kupu dan belalang. Nah, sekarang saatnya kita mulai materi kita hari ini ya. Kita mulai dengan bernyanyi. Ayo bernyanyi bersama-sama. Ayo bernyanyi.
Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Sekarang ibu mau tanya kepada kalian semua, adakah di antara kalian yang memiliki kegemaran bernyanyi? Bernyanyi akan lebih menyenangkan bila diiringi dengan alat musik. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang pemusik? Setelah kita bersama-sama bernyanyi, marilah kita memahami beberapa istilah atau tanda tempo. Di sini ada 8 istilah ya. Nah, sekarang adik-adik semua bisa membacanya dan melihat keterangan atau arti dari istilah-istilah tersebut. Ayo mengamati. Di sini ada puisi tentang cita-citaku karya Angeles. Nanti di sini adik-adik semua bisa membaca puisinya. Puisinya seperti apa? Adik-adik memahami puisinya juga seperti apa. Setelah adik-adik membaca puisi di situ, mari adik-adik mengisi. Di sini ada 4 kolom kosong ya. Nanti adik-adik kerjakan 4 kolom kosong ini sesuai dengan puisi yang sudah adik-adik baca tadi. Ya. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur yang dikenal dengan pola ABAB. Biasanya terdapat pada pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir AB, AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Nah, jadi ini adalah contoh daripada pantun yang memiliki rima ABAB atau berima teratur. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Di situ kayak gimana aturan puisinya, ya kan? Nah, jadi di sini teratur ya. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Jadi gambar ini merupakan gambar daripada kepompong. Nah, pasti dari adik-adik semua nih, pasti ada beberapa orang yang tahu tentang kepompong itu apa kan. Jadi kepompong itu merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut daur hidup. Nah, jadi ini adalah daur hidup daripada kupu-kupu. Adik-adik bisa lihat semua ya, bisa lihat sendiri di sini urutannya seperti apa. Jadi situ sudah dijelaskan yang satu apa, yang kedua apa, dan yang seterusnya apa ya. Kupu-kupu itu mengalami proses perubahan selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis ya. Di sini kita lanjut dengan metamorfosis belalang ya. Nah, jadi di sini adalah proses metamorfosis daripada belalang. Nah, jadi adik-adik semua bisa melihat sendiri nomor 1 itu tentang apa, nomor 2 itu tentang apa, nomor 3 tentang apa, dan nomor 4 tentang apa. Semuanya di situ sudah dijelaskan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ayo berdiskusi. Yang pertama itu buat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Nanti adik-adik semua buat kelompok ya. Kemudian yang kedua, perhatikan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Kemudian yang ketiga itu diskusikan perbedaan daur hidup kupu-kupu dengan daur hidup belalang. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya kayak gimana daur hidup kupu-kupu dan bagaimana juga daur hidup belalang. Nanti adik-adik semua tinggal membedakan aja bagaimana ya model perbedaannya. Kemudian yang keempat itu buat kesimpulan mengenai hasil diskusimu tentang diskusi kalian mengenai perbedaan daur hidup kupu-kupu dan perbedaan daur hidup belalang. Ya, oke. Sampai sini dulu ya materinya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.